Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dan masih menelusur Kesultanan Pajang yang kehilangan sebuah benda pusaka keramatnya yang mana konon dicuri oleh seseorang adipati Rajegwesi, dan pihak Kesultanan Pajang saat itu mengutus Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo untuk melacak keberadaan Adipati Rajegwesi yang telah mencuri pusaka Kesultanan Pajang saat itu. Nah, maka dengan ini kami bersama juru kunci makam Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, yaitu kami bersama Mbah Marwi. Mbah Marwi adalah sebagai juru kunci dari makam Cikal Bakal Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah, dengan ini kami akan memasuki bersama kru Kembang Setaman Group dan Mbah Marwi selaku juru kuncinya. Kami akan memasuki makam Cikal Bakal Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, yaitu beliau ditengarai oleh masyarakat Wonosari adalah Mbah Buyut Sinare. Mbah Buyut Sinare ini, pemirsa, adalah bukan nama sebenarnya, namun Mbah Buyut Sinare ini adalah merupakan suatu simbol yang mana di saat itu ketika rombongan dari Raden Jatikusumo dan Raden Jatisworo melacak keberadaan Adipati Rajegwesi yang telah mencuri pusaka andalan dari Kesultanan Pajang, yaitu ada beberapa pasukannya yang disuruh untuk melacak ke wilayah Kabupaten Blora menuju ke timur sampai ke Kabupaten Bojonegoro dan lain sebagainya. Nah, termasuk di sini, pemirsa, kami di makam Mbah Sinare ya, di Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Konon menurut cerita, Mbah Sinare ini adalah seorang punggawa dari Kesultanan Pajang juga yang bertugas untuk melacak Adipati Rajegwesi yang telah mencuri pusaka Kesultanan Pajang saat itu. Maka beliau di sini beristirahat ya. Jadi pasukan dari Kesultanan Pajang tersebut setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan cukup melelahkan, maka beliaunya beristirahat di salah satu tempat di pinggir Desa Wonosari dan tanpa disadari, pemirsa, menurut cerita dari berbagai sumber yang kami dapat, bahwasanya sang prajurit tersebut dalam peristirahatannya atau dalam untuk melepas lelahnya di salah satu tempat di pinggir Desa Wonosari ini, beliaunya tertidur tanpa disengaja. Karena tertidur yang tanpa disengaja itulah maka orang Jawa menyebutnya dengan sinare. Sinare jadi adalah ketiduran, kesarian, begitulah.
ketiduran atau keseharian, atau karena ini perbuatan yang tidak disengaja sehingga bahasa Jawanya adalah sinare. Ada juga sebagian masyarakat yang menamakan makam ini adalah makam Mbah Sinari ya. Jadi ada yang sinare, ada yang sinari. Jadi yang jelas pasukan dari Kesultanan Pajang dalam rangka ya, melacak keberadaan pusaka yang telah dicuri oleh seseorang yaitu Adipati Rajakwesi. Ada yang beristirahat di salah satu tempat di bawah pohon besar, dan mungkin karena kecapekan dan lain sebagainya sehingga beliaunya ini tanpa disengaja tertidur pulas. Ada namanya sinare. Maka sebab itu makam ini pun juga disebut dengan nama makam Mbah Buyut Sinare Wonosari. Nah, jadi cerita masyarakat ada dua versi. Ada yang memang Mbah Buyut Sinare Wonosari ini adalah Mbah Buyut yang menyinari, demikian, yang menyinari daerah Wonosari atau desa Wonosari. Ada pula dianggap sinare adalah Mbah Buyut setelah beristirahat di bawah salah satu pohon besar di pinggiran desa sehingga tanpa disengaja beliaunya ini tertidur sehingga sinare di situ. Oke pemirsa, setelah beliaunya ini sinare, diriwayatkan juga bahwasanya beliau bermimpi bahwasanya di daerah yang ditempati beristirahat atau singgah ini adalah daerah yang mempunyai banyak ya, banyak wanita-wanita atau perawan-perawan atau ya gadis-gadis yang cantik-cantik gadis yang cantik-cantik. Maka dengan itu beliaunya menyebut ini adalah memang sebagai sarinya desa ya. Jadi sari ini bisa juga disebut sebagai bunga, namun sari di sini lebih condong diartikan dengan gadis-gadis yang cantik di suatu wilayah ini dinamakan sari. Nah, karena beliaunya ini tidurnya di tengah hutan kala itu pemirsa, di tengah hutan, dan setelah terjaga atau terbangun dari tidurnya maka beliau langsung berucap kepada rekan-rekannya yang mengikuti saat itu bahwasanya ini ada di dalam hutan, tetapi saya tadi tertidur dan bermimpi banyak gadis-gadis cantik yang ada di sini. Maka oleh sebab itu besok bila ada ramainya zaman, maka desa sini yang saya tempati istirahat di sini dinamakan Desa Wonosari. Jadi Wonosari, Wono adalah alas, sari adalah kembang, juga bisa sari adalah gadis-gadis cantik tersebut pemirsa. Nah, jadi maka tidak heran apabila di Desa Wonosari ini juga banyak gadis-gadisnya, peran-perannya yang cantik-cantik ya, sesuai apa yang diimpikan atau diimpikan oleh punggawa dari Kesultanan Pajang yang beristirahat di desa tersebut ya. Maka dengan ini menurut juru kunci Mbah Marwi pemirsa, Mbah Buyut Sinare ini adalah merupakan cikal bakal dari Desa Wonosari. Jadi Sinare memang ada yang menyatakan adalah Mbah Buyut ini menyinari Desa Wonosari, sehingga Desa Wonosari yang tadinya belantara ya, hutan lebat sekali, namun karena kedatangan dari beliaunya maka disinari menjadi terang. Ada juga pendapat demikian, ada juga pendapat bahwasanya di desa yang ditempati istirahat ini memang banyak gadis-gadis cantik dan perawan-perawannya juga cantik-cantik, maka beliau menyebutnya sari adalah merupakan gadis cantik dan
Akhirnya desa ini disebut dengan Desa Wonosari. Demikian pemirsa, jadi sekilas informasi kisah asal usul dari Desa Wonosari, dan akhirnya dari kami Kembang Setaman mohon dimaafkan apabila ada kekurangan apa yang kami informasikan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.